Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidza al-kurama, para sesepuh bini sepuh yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Dan tak lupa yang kita cintai dan kita muliakan, pengasuh pesantren Sirrul Ilahiyah Kiai Daman Syah. Mudah-mudahan beliau diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur yang panjang fi taatillah, sehingga bisa menyertai pendidikan bagi anak-anak kita, dan mudah-mudahan beliau diberi kekuatan zahiran wa batinan. Allahumma amin. Demikian juga kepada para pejabat baik TNI maupun sipil yang hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa mendukung kegiatan keagamaan umat Islam, khususnya yang dilaksanakan di tempat ini. Alhamdulillah, malam hari ini saya bisa bertatap muka dengan bapak-bapak dan ibu-ibu. Rupanya juga banyak dengan tretan-tretan TV, ya. Orang Madura banyak tinggi. Alhamdulillah. Beda orang Jawa, beda. Ada orang Jawa, ada ya, banyak juga. Alhamdulillah. Saya juga punya kawan, mudah-mudahan hadir. Kawan main masa kecil. Beliau namanya Bapak Bambang Yulianto. Kalau tidak salah aktif di Banser. Mungkin Waka Satkorwil. Itu kawan SMP saya itu waktu sekolah. Kalau hadir alhamdulillah, kalau tidak hadir kirim salam. Sesama warga Singosari itu ya, satu kampung dengan saya. Demikian juga para guru yang kita cintai, kita muliakan, kawan-kawan Banser, Satgas, atau semua yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat mulia ini. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga memohon kepada Allah, mudah-mudahan Nabi Muhammad berkenan kelak memberikan syafaat bagi kita. Mudah-mudahan kita juga kelak mendapatkan keadaan pintu surga terbuka untuk kita semua dan keluarga kita semuanya. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kebetulan saya ini juga di kampung saya, di kampungnya Pak Bambang Yulianto, namanya Kecamatan Singosari. Saya juga pengurus Nahdlatul Ulama tingkat MWC. Saya diminta sama kawan-kawan sebagai wakil Rois Surya MWC NU. Sampai sekarang ini tidak tahu periode keberapa, tidak tahu saya. Tetap kata orang Sidogiri, katanya status saya itu mabniun alal pancet katanya.
Mabniun alal pancet. Nah, ini orang Sidogiri paham ini, ketawa biasanya. Mabniun itu tetap, alal pancet juga tidak berubah-berubah. Jadi istiqomah di kepengurusan MWC. Naik enggak, turun enggak? Naik enggak, turun juga enggak. Alhamdulillah. Saya jadi teringat salah satu wasiat dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah ta'ala rahmatan abror terkait dengan peringatan maulid, bahwa Mbah Hasyim Asy'ari itu sangat peduli terhadap kemaslahatan umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama. Termasuk juga beliau berpesan, kata beliau, fa'lam anna amalal maulid idza adda ila ma'siyatin rajihatin mithlil munkarat wajib tarkuhu wa haruma fi'luhu. Itu wasiat Mbah Hasyim Asy'ari ini. Mudah-mudahan ada adik kita tadi yang baca nahwu sudah Masya Allah ya, mudah-mudahan paham terhadap wasiat Mbah Hasyim Asy'ari ini. Fa'lam, kata beliau, ketahuilah anna, bahwasanya amal maulid, amal maulid atau peringatan maulid Nabi, idza adda ila maksiatin rajihatin, kalau sampai melampaui batas kemaksiatan rojihah yang nyata, mithlil mungkarat, seperti adanya kemungkaran-kemungkaran dalam pelaksanaan maulid itu, wajib tarkuhu, wajib ditinggalkan, wa haruma fi'luhu, dan haram dilakukan. Amalan maulid itu sangat baik, luar biasa. Insya Allah nanti saya sedikit mengupas tentang maulid Nabi, apa rahasianya maulid Nabi. Tapi guru kita, orang tua kita, panutan kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Hasyim Asy'ari, memberikan batasan bahwa maulid itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kalau yang bagus perlu dilakukan, yang tidak bagus perlu ditinggalkan. Karena itu tadi saya termasuk pesan, mohon dengan sangat agar Mbah Hasyim Asy'ari senang dengan maulid yang kita lakukan. Mohon dengan sangat kalau ada yang merokok, sementara waktu 2 jam saja dimatikan rokoknya, biar Mbah Hasyim Asy'ari senang. Nah, itu maksud saya gitu. Termasuk juga mohon maaf, tadi dari Departemen Agama ya, ibu-ibu ya, kalau boleh saran ibu-ibu, kapan-kapan kalau ditugaskan dari Departemen Agama, seorang ibu sebaiknya memberikan sambutan di depan ibu-ibu muslimat. Karena saya sudah punya istri, tidak layak melihat ibu tampil di depan saya, tidak layak, begitu ya. Ini juga termasuk mungkarat. Kalau menurut di dalam kitab yang dipelajari di mana ini? Pesantren Sidogiri, dan juga saya kira di kitab mana? Sirrul Ilah. Iya, sayang itu. Jadi maulid kita akhirnya sedikit berkurang, itu maknawiyahnya berkurang. Nah itu. Ya memang menyampaikan kayak gini itu nggak enak, Pak Ustadz, gitu ya, nggak enak Pak Ustadz ya. Bapak-bapak ini guru-guru di sini ya, apalagi ada tadi perwakilan guru-guru Sidogiri. Saya pribadi dengan Sidogiri itu sudah tidak asing, sangat familiar. Saya sering Sidogiri, guru-guru tugasan Sidogiri juga banyak yang ke tempat saya gitu. Jadi hubungan saya dengan Sidogiri sebagai rujukan tadi dari pesantren Sirrul Ilahiyah ini ketemu juga pada akhirnya dengan saya. Jadi saya nasihati kepada guru-guru yang bertugas, ayo kita bangun peringatan maulid di tempat kita, di wilayah-wilayah kita. Kalau bisa jangan ada mungkarat, karena itu pesan dari Mbah Hasyim Asy'ari. Dan pesantren Sidogiri termasuk dulu
salah satu dari tokohnya adalah termasuk yang ikut mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Maka pesantren Sidogiri yang tadi guru-guru tugasnya banyak di sini harus juga memuliakan peringatan Maulid Nabi sesuai dengan kriteria yang digariskan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Gimana? Pak Ustadz yang dari Sidogiri sepakat enggak? Ada Pak Ustadz dari Sidogiri? Ada ya? Ya, sepakat Pak Ustadz ya? Gimana? Harus ya? Baik. Begini, para ulama itu berpendapat bahwa setiap kali ada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, ruhania Nabi itu hadir. Apa itu ruhania? Ruhania itu selain jasad. Jasad itu raga. Ruhania itu roh. Di dalam hadis banyak disebutkan, yang ringkasnya dikatakan bila mana ada orang yang bersolawat kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengembalikan roh Nabi kepada jasadnya guna untuk menjawab salamnya orang tersebut. Jadi kalau kita dari tempat ini, dari pesantren Sirrul Ilahiyah, mengucapkan selamat kepada Nabi, Assalamualaikum, entah dalam bentuk qasidah, entah dalam bentuk ceramah, ya, Assalamualaikum Zainal Anbiya'i, Assalamualaikum. Misalnya ini, itu Allah mengembalikan roh Nabi kepada jasadnya guna untuk menjawab waalaikumsalam. Dan menurut para ulama, khususnya di kalangan para aulia yang diberi hati terbuka, kasyaf, bisa melihat dengan mata hati, bukan dengan mata kepala, bukan, dengan mata hati yang bersih, itu Rasulullah hadir. Tapi kalau maulid itu ada kemungkaran, ada yang gak pas, Rasulullah gak mau hadir, begitu. Di dalam kitab yang saya bacakan tadi tentang Mbah Hasyim Asy'ari, beliau mengatakan, suatu saat aku diberitahu, kata beliau Mbah Hasyim Asy'ari ini, di suatu wilayah di Jawa Timur ada peringatan Maulid Nabi, tapi di situ ada ikhtilaf, campur aduk, duduknya nggak terpisah antara laki-laki dan perempuan, tidak ada sitaroh. Di sini alhamdulillah masih ada pembatas namanya sitaroh. Ibu-ibu sebelah sini, bapak-bapak sebelah sana, nggak campur. Mudah-mudahan Rasulullah hadir. Mudah-mudahan Rasulullah hadir. Kata Mbah Hasyim Asy'ari, kalau ada mungkarat dalam suatu maulid, maka haram kita menghadirinya. Dosa kita menghadirinya. Kita ingin dapat syafaat, kita ingin dapat pahala, tapi kata beliau, asalkan bisa dan banyak manfaatnya, bila mana di dalam maulid itu tidak ada kemungkaran. Begitu. Karena itu Ibu dari Departemen Agama, saya kirim salam kepada ketua ya, kepala ketuanya ya. Salam dari saya, mudah-mudahan suatu saat saya bisa jumpa. Kalau ngirim utusan, kalau memang acaranya ibu-ibu muslimat, maka yang patut tadi ibu yang hadir tadi, yang mengajikan sambutan. Tapi kalau campur bapak-bapak dan ibu-ibu, maka sebaiknya yang mewakili bukan ibu-ibu, tapi di kalangan bapak-bapak. Begitu. Ini termasuk dari segi akhlak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu begitu, dalam kehidupannya senantiasa
memilah-milah mana orang laki-laki. Jadi istri-istri Nabi itu kalau jumpa dengan para sahabat Nabi, wara hijab, di belakang apa hijab itu? Belakang kelambu. Siti Aisyah itu meriwayatkan hadis yang nerima Sayyidina Abu Hurairah dan yang lain-lain, tapi min wara'i hijab, di belakang sitaro. Tidak langsung bertemu laki perempuan ngobrol, tidak begitu. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ajaran Nabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu, apa sih fadilahnya kita memperingati Maulid Nabi semacam demikian? Kita itu mengharapkan syafaat Nabi. Betul apa enggak? Syafaat kapan diberikan? Kapan Allah memberikan syafaat al-kubro kepada Nabi? Kelak di hari kiamat. Bukan sekarang, bukan. Sekarang kita tidak bisa melihat apa-apa kecuali orang-orang yang hatinya diberi tembus pandang hatinya ini kepada masalah-masalah al-ghaibiyah, masalah yang gaib. Kalau ada orang hatinya diberi keistimewaan, maka dia tahu. Oh, sekarang ini tengah malam ini roh Nabi hadir di tengah-tengah kita. Oh, malam ini Rasulullah tidak jadi. Rasulullah mau turun di sana ternyata nggak jadi. Kenapa? Karena ada misalnya ini ya, ada pengajian gini, laki-laki perempuan duduknya ini campur aduk, gak karu-karuan gitu ya. Rasulullah gak jadi turun gitu ya. Begitu kurang lebih. Terus apa? Gambaran bagaimana sih cara Nabi atau gambaran Nabi memberi syafaat al-kubro besok di padang mahsyar. Dalam banyak riwayat hadis termasuk yang dinukil dalam kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Mbah Hasyim Asy'ari, disebutkan pada halaman akhir tentang masalah keadaan hari kiamat. Besok di padang mahsyar, ini yang ingin saya sampaikan agar diresapi oleh kita semua, dan ini perlu juga disampaikan pada kawan-kawan kita yang lain, panitia-panitia pelaksana Maulid Nabi itu. Biar kita benar-benar khusyuk, khudu kalau hadir Maulid Nabi. Di padang mahsyar itu digambarkan suatu saat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada Siti Aisyah, istrinda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kelak di padang mahsyar itu semuanya dibangkitkan dalam keadaan uryanan. Uryanan itu mohon maaf ibu-ibu, uryanan itu telanjang bulat. Siti Aisyah sebagai seorang wanita yang mulia, yang terhormat, beliau malu mendengarkan kata-kata itu uryanan. Sehingga beliau Siti Aisyah itu bertanya kepada Nabi, padahal Nabi itu suaminya sendiri. Bertanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kami itu adalah kalangan ibu-ibu, besok itu juga dibangkitkan dari kubur tatkala trompet sangkakala kedua ditiupkan? Apakah kami juga dalam keadaan telanjang? Kan kami malu dengan orang laki-laki yang ada sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat itu kan banyak orang laki-laki. Kami kan malu. Gimana kalau kami dibangkitkan dalam keadaan telanjang? Itu mulianya Siti Aisyah. Padahal belum terjadi, tapi beliau sudah malu dilihat oleh orang laki-laki. Itu akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi menjawab, wahai Aisyah, nanti kalau di padang mahsyar itu semua orang ketakutan. Orang merasa panik. Tidak sempat untuk memikirkan rasa malu, itu tidak sempat. Coba contoh misalnya bapak-bapak ini. Saya contohkan bapak-bapak ini. Suatu saat bapak bekerja, mohon maaf ini, bekerja di pabrik pemotongan kayu misalnya. Kemudian tatkala motong kayu itu yang kepotong tangan, jari jemarinya ini hilang jari jemarinya.
Sedangkan saat itu mohon maaf celana bapak ini tersingkap atau melorot, jatuh, sehingga terbuka itu. Kemaluannya terbuka, tapi tangannya berdarah. Kira-kira bapak masih sempat betulkan celana apa menangis karena tetesan darah yang gak selesai-selesai? Mana diturukan kira-kira? Mana diturukan? Gak sempat mikirkan celana yang jatuh, gak sempat. Kenapa? Karena ada kondisi genting. Betul? Betul? Itu seperti itu dari kiamat. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sekarang di Batam, mungkin di Welcome Batam itu apa namanya? Batam Welcome itu. Lapangan apa itu? Alun-alun. Hah? Alun-alun ya. Alun-alun Batam. Di musim panas, kalau sekarang masih ada hujan. Di musim panas tanpa ada hujan, mulai jam 10 sampai jam 2. Saya contohkan bapak-bapak saya biar enak. Bapak-bapak hanya pakai celana pendek, tidak pakai kaos dalam, tidak pakai baju, tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu, kakinya telanjang bulat. Bapak berada di tengah alun-alun. Welcome Batam. Ya, Welcome Batam. Mulai jam 10 sampai jam 2. Kira-kira kuat enggak berdiri saja di situ tanpa baju, Pak? Kuat enggak? Panas, Pak. Itu di alun-alun bukan aspal loh itu. Gimana kalau bapak-bapak dituntut berdiri di jalanan raya beraspal mulai jam 10 sampai jam 2? Mohon maaf ini. Kalau bapak diwajibkan telanjang bulat, kira-kira kuat enggak, Pak? Enak, dingin, nyaman atau bagaimana, Pak? Itu perlu diingat ibu-ibu, gambaran itu bahwa jarak ibu-ibu dan bapak-bapak dengan matahari itu jutaan kilometer. Jauhnya berapa? Jutaan kilometer. Padahal di padang mahsyar itu besok-besok oleh Allah matahari itu didekatkan dengan kepala manusia. Kalau dalam hadis-hadis katakan zira itu satu hasta. Saya gambarkanlah mungkin agar rasional dalam pikiran kita, itu 5 meter di atas kita, 5 meter, bukan jutaan kilometer. Kira-kira dingin apa panas? Kalau jutaan kilometer saja kita di tengah lapang tanpa baju, panas ini di musim panas. Apalagi kalau di Arab Saudi sana, di padang pasir, luar biasa itu gambarannya. Ini 5 meter. Karena itu saking panasnya, wanita-wanita zaman tersebut juga laki-laki nggak mikir dia telanjang tidak telanjang, saking panasnya. Takut semuanya. Diriwayatkan keringat setiap orang itu mengucur sampai menenggelamkan dirinya sendiri. Semacam itu, Pak, beratnya di padang mahsyar. Yang luar biasa, setiap umat para nabi itu minta kepada nabinya masing-masing. Nabi Musa didatangi umatnya, Nabi Isa didatangi umatnya, dan nabi-nabi terdahulu didatangi umatnya. Beliau mengatakan, nafsi, aku tidak mampu menolong kalian. Aku tidak mampu menolong kalian. Karena mereka juga kepanasan sama, Pak. Para nabi pun demikian. Maka para nabi minta kepada umatnya, datang saja kepada Muhammad, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan, analaha. Ya, aku bagian menolong kalian. Ya, aku bagian menolong kalian. Ya. Maka Nabi Muhammad mendapatkan keistimewaan, beliau digambarkan membawa liwa atau payung. Yang senang qasidah itu
Mungkin pernah dengar lagu ini. Wan nuru ya dil hairina diya'uhu wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu. Pernah dengar ya? Wan nur. Nabi Muhammad saat itu menjadi nur, cahaya. Wan nur yahdil hairina, yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kebingungan. Seperti kita di saat di padang mahsyar, kebingungan kita ini di padang mahsyar, takut kita ini. Wa fil hasyri wa fil harsyi wa fil hasyri dhillul mursalina liwa'uhu wa fil hasyri, dan di padang mahsyar liwa'uhu, naungannya Nabi Muhammad itu menjadi dhillul mursalin, penolong bagi para utusan. Jadi para nabi itu minta naungan dari naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau misalnya saya gambarkan itu, ini apa ini namanya nih? Terop ya, tenda. Tenda ini misalnya tendanya Nabi Muhammad, misalnya ini ya. Maka Nabi Muhammad berdiri memegang di tengah ini. Yang datang minta dinaungi itu para nabi. Mereka datang semuanya. Setelah para nabi, para aulia, para wali. Setelah para nabi, para ulama, sholihin, orang-orang soleh. Yang mereka tidak maksiat, tidak melanggar, tidak pernah mengurangi adab sopan santun kepada Nabi. Itu mereka mendapatkan naungan. Sedangkan di sana, di luar dari naungan ini adalah orang-orang yang kepanasan. Ada orang-orang kafir, ada orang-orang munafik, ada orang-orang Islam, tapi yang kurang banyak ibadahnya, itu mereka kepanasan. Satu-satunya cara ibu-ibu dan bapak-bapak untuk ikut bernaung dalam naungan Nabi Muhammad, kita ini disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nas, sesungguhnya aulan nas, seutama-utama manusia, paling dekat-dekatnya manusia, inna aulan nasi bi, terhadap diriku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaumal qiyamah, kelak dari kiamat, aktsaruhum alaiya sholatan, adalah orang yang paling banyak baca sholawatnya. Karena itu alhamdulillah malam hari ini kita mengadakan peringatan Nabi yang dimulai dengan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu kepingin dapat naungan Nabi kelak di padang mahsyar? Pingin? Ibu-ibu pingin? Mau pingin kepanasan atau pingin dingin dalam naungan Nabi? Ingin dingin dalam naungan Nabi. Insya Allah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu giat, niat, benar-benar semangat dalam melaksanakan maulid yang benar, yang tidak ada kemaksiatan, tidak ada pelanggaran di situ, insya Allah Nabi Muhammad akan memanggil kita satu persatu. Fulan, ibu fulan, bapak fulan, sini kamu bernaung. Insya Allah begitu. Mudah-mudahan. Allahumma. Tapi perlu diingat bapak-bapak dan ibu-ibu, saingan kita bukan tetangga kita. Saingan kita untuk mendapatkan naungan ini ibarat Nabi Muhammad itu memberikan naungannya pakai karcis. Karcis ke-1, ke-2, ke-3 sampai 1 juta, 2 juta. Saingan kita bukan tetangga kita, tapi saingan kita adalah para anbiya, para nabi. Saingan kita mendapatkan karcis yang bisa bernaung itu adalah para sholihin, para wali-wali kekasih Allah, ulama-ulama.
ahli ibadah, yang tidak banyak maksiatnya. Sedangkan kita, gimana kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Bapak-bapak kalau pagi mulai dari bangun tidur sampai pulang kerja, kira-kira ada maksiatnya enggak kira-kira? Banyak ya. Ibu-ibu kalau pagi bangun tidur habis sobo, habis masak, kira-kira enggak ada ngerumpi-ngerumpi kira-kira? Yang jualan di pasar, di toko enggak ada ngerumpi-ngerumpi? Itu para nabi enggak pernah ngerumpi, Bu. Itu saingan ibu-ibu. Istri-istri nabi enggak suka ngerumpi, saingan ibu-ibu untuk mendapatkan giliran naungan nabi. Jadi jangan anggap maulid nabi ini sederhana, jangan. Maulid nabi itu kalau dikemas dengan baik, ini luar biasa. Ini support bagi kita untuk bersaing dengan para nabi, agar kita kebagian dinginnya naungan dari payungnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya saya katakan tadi, mari kita kemas maulid Nabi itu kalau bisa. Ini alhamdulillah antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah terpisah, masya Allah, alhamdulillah. Kalau misalnya pembawa acara ini ya, misalnya ada pembawa acara dari ibu-ibu, kalau bisa duduknya juga di tempat ibu-ibu sana, nggak nyampur, karena itu nggak layak gitu ya. Dan Nabi Muhammad tidak suka seperti itu. Ya. Jadi kita kemas. Benar juga bapak-bapak misalnya, kalau kita lagi ini kan kadang-kadang handphone ini kan bagus-bagus tidak bagus handphone ini ya. Betul ya? Betul Pak? Handphone ini untuk ibadah bisa, untuk maksiat sekarang pun bisa. Saya di tengah-tengah pengajian mau maksiat dengan handphone ini bisa. Tinggal klik, lihat wanita telanjang bisa. Bisa apa tidak bisa? Bisa. Ini setan kota ini Pak. Jangan terlalu mesra dengan setan kota. Maulid kita nggak ada apa-apanya. Cuman dapat capek saja maulid kita. Ya, kadang-kadang. Begitu juga, saya mohon betul ini, mohon mengajak. Kan bukan marah ini ya, mengajak gimana sih saingan kita ini agar kita mendapatkan maulid yang berkualitas. Pertama di situ nggak ada orang merokok, nggak ada orang merumpi. Andai kita melihat handphone, ya jangan main game online lah. Nanti itu game online dilakukan di luar maulid Nabi. Ini maulid Nabi kita harapkan menjadikan support bagi kita yang banyak dosanya. Kita ngaku. Saya katakan kita karena saya juga pelakunya. Bukan kita itu berarti bapak dan ibu-ibu saja. Saya orang suci tidak gitu. Saya katakan kita. Saya juga wajib bertobat, perlu bertobat. Tapi juga mengajak. Mengajak ayo. Di maulid-maulid mana saja kita upayakan setiap kita perlu mengadakan maulid Nabi. Di rumah-rumah kita perlu kita mengadakan maulid Nabi. Tapi dengan khusyuk, dengan adab sopan santun yang baik. Dan kita menghadap Nabi. Kita menghadap Nabi. Coba saya bapak-bapak dan ini bapak saudara-saudara saya ini ya. Khususnya yang laki-laki. Bapak-bapak ini kalau hari Jumat, sholat Jumat enggak Pak? Sholat Jumat enggak? Khotib itu boleh bicara enggak Pak? Khotib Jumat boleh bicara? Boleh. Khotib enggak boleh bicara. Kalau khotib enggak boleh bicara gimana menyampaikan khutbahnya? Boleh kan? Boleh. Pertanyaan saya, khotibnya boleh merokok enggak Pak? Kalau misalnya panjenengan semua datang ke masjid mau ikut sholat jamaah Jumatan ini ya. Ternyata khotibnya itu bawa rokok. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh lagi. Demikianlah saudara-saudara. Kira-kira bapak pulang apa enggak? Apa lanjut aja Pak? Pulang. Itu gimana sih itu? Imam khotib kok begitu? Ternyata di majelis yang mulia Jumatan itu gak pantas orang merokok. Betul? Demikian juga maulid Nabi ini. Janganlah, jangan. Nanti setelah pulang dari sini terserah, itu hak masing-masing. Alhamdulillah saya nggak merokok, alhamdulillah. Tapi itu hak lah, terserah. Ya, cuman saya mempermasalahkan, mengingatkan di majelis maulid dan majelis-majelis ilmu, termasuk juga dalam keadaan khutbah Jumat, jangan ada di masjid atau di majelis yang merokok, karena itu tidak beradab. Betul? Betul? Itu permintaan saya. Maksud saya bapak-bapak dan ibu-ibu ya,
Kalau ibu-ibu gimana? Alhamdulillah saya lihat ibu-ibu khusyuk. Kadang-kadang kalau di tempat sana, ya di rumah saya sana, di daerah saya itu, kadang-kadang begini Bu. Saya suruh ceramah. Tapi akhirnya saya ceramahnya 5 menit Bu. Mendengarkan ibu-ibu yang ngoceh sendiri itu banyak. Satu dengan lain rame gitu. Di sini nggak ada ya, alhamdulillah. Ada pun tidak ada Bu. Kalau besok pagi banyak. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya dah. Saya lihat alhamdulillah masya Allah ya, ibu-ibunya juga khusyuk. Karena itu bapak-bapak juga perlu khusyuk karena kita dalam keadaan hadir maulid Nabi. Ingat para wali-wali kekasih Allah yang hadir di dalam majelis-majelis maulid Nabi, mereka diberi kemampuan oleh Allah yang luar biasa. Mereka-mereka ini bisa melihat kehadiran roh Nabi Muhammad di tengah-tengah pelaksanaan maulid Nabi. Karena itu warga Ahlussunnah wal Jamaah senantiasa menghormati beliau tatkala mengatakan ahdiru qulubakum ya ma'syara dawil albab dan seterusnya. Fahtazal arsyu toroban wastibsya istahza. Bergoncang ini. Al-arsh, arsy-nya Allah, kerajaan Allah bergoncang atas apa? Atas kelahiran Nabi. Karena itu akhirnya kita seakan-akan Nabi ini hadir di tengah-tengah kita. Kita mengatakan ya Nabi salam alaika dengan berdiri kita. Kenapa kok berdiri? Karena kita yakin ruhania Nabi hadir di tengah-tengah kita. Maka kita menyambut orang yang kita cintai, ya. Kita cintai dengan kita niat berdiri bahwa kita fokuskan ini Nabi, rohnya, rohanianya, bukan jasadnya hadir di tengah-tengah kita. Karena rohania Nabi kita yakini, kita sebagai warga Ahlussunnah wal Jamaah hadir di tengah kita, maka ayo kita lakukan tatkala mahalul qiyam atau tatkala kita duduk mengucapkan salam, kita dengan khusyuk, kita dengan baik, kita menghadap kepada Nabi Muhammad SAW seakan-akan kita ziarah di depan makam Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang belum pernah ke sana, tapi kita bayangkan kita malam hari ini ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Karena itu kita khusyuk, kita diam, kita bersolawat, hati kita hadir. Jangan main, jangan yang macam-macam, bukan. Merokok jangan, ngerumpi jangan, buka handphone, mainan jangan. Ini kita sedang dalam keadaan ziarah ke depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita dari Batam yang jauh, hati kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hadir ziarah ke makam Nabi begini, ya. Tapi kita ini hati kita kemana-mana. Ibarat depan ini makam Nabi, kita kemana-mana. Depan makam Nabi main gamebot. Di depan makam Nabi kita ngelihat ke sana ke sini main rokok. Yang di makam Nabi, depan makam Nabi ada yang ngerumpi, bla 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 bla. Kira-kira Nabi menengok kita enggak? Yang kita ziarahi menengok kita enggak? Enggan menengok kita. Enggan menengok kita. Kalau kita bertamu kepada seorang tuan rumah yang kita ingin berjumpa, orangnya ada di dalam, kita ketok pintu, tok tok tok, assalamualaikum, 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 misalnya. Terus kita tidak dihiraukan karena kesalahan kita. Kira-kira rasanya gimana kita? Nyesel dah, nyesel kita. Seperti itulah kurang lebih kita melaksanakan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di tempat ini Allah mengampuni kita semua. Mudah-mudahan Nabi Muhammad memberikan rahmah bagi kita semua. Kalau kemarin-kemarin kita salah, mudah-mudahan ke depan kita tidak salah lagi. Kalau kita sebagai warga Nahdlatul Ulama, pengikutnya Mbah Hasyim Asy'ari sudah pesan tadi. Apa tadi? Fa'lam, ketahuilah anna amalal maulid, bahwasanya amalia maulid Nabi itu ada. Idza kana fihi mungkarat, kalau di dalamnya itu ada kemungkaran,
Fahuwa yahrumu fi'luhu, maka diharamkan untuk pengamalannya. Tapi kalau tidak ada mungkarat, itu adalah suatu yang sangat luar biasa, yang sangat dicintai oleh Mbah Hasyim Asy'ari, dan kita ini sebagai pengikut Mbah Hasyim Asy'ari juga harus menghormati fatwa Mbah Hasyim Asy'ari. Sepakat? 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 Mudah-mudahan malam hari ini Allah memberkati kita. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mengampuni kita. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mendekatkan kita kepadanya. Mudah-mudahan Allah kelak menerima amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kita kepada para nabi. Mudah-mudahan Allah memberikan syafaat Nabi Muhammad untuk kita. Mudah-mudahan kita didekatkan dengan beliau Nabi Muhammad di padang mahsyar. Mudah-mudahan segala hajat kita di dunia dan di akhirat mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada hal-hal yang kurang tepat, kurang enak di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.